Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadia Zulfa. Di video kali ini aku bakalan sedikit sharing sama kalian, yaitu aku bakalan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar, yang kedua ada target pasar, yang ketiga ada positioning. Langsung aja kita bahas materi yang pertama, yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk membagi pasar ke dalam bagian-bagian sebagai dasar untuk membina bagian-bagian tertentu guna dijadikan pasar sasaran yang akan dilayani. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran itu dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran itu dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dasar pembentukan segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis yaitu membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda, seperti negara, wilayah, negara bagian, kabupaten, kota, atau pemukiman. Yang kedua itu ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi menjadi membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Dan yang ketiga itu ada segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi itu membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku itu membagi pembeli ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, kegunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Selanjutnya, kriteria dan proses segmentasi pasar. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar itu dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi suatu perusahaan. Yang pertama itu ada berbeda atau distinktif, yaitu menunjukkan segmen pasar tersebut itu memiliki karakteristik dan perilaku pembelian yang berbeda dari segmen lain. Yang kedua itu ada dapat diukur atau measurability, yaitu menunjukkan bahwa besar daya beli setiap segmen itu harus dapat diukur dengan tingkat tertentu, meskipun pada kenyataannya beberapa variabel itu tidak mudah diukur. Yang ketiga ada dapat dicapai atau accessibility, yaitu menunjukkan seberapa jauh segmen itu dapat dijangkau dan dilayani dengan efektif. Yang keempat itu ada berarti atau substantiality, yaitu suatu kelompok akan pantas disebut segmen apabila cukup besar dan atau cukup menguntungkan. Yang kelima itu ada layak atau visibility, yaitu menunjukkan seberapa jauh program-program efektif itu dapat disusun untuk menarik minat segmen. Yang terakhir atau yang keenam itu ada dapat memberi keuntungan atau profitable, yaitu bahwa segmen pasar yang dituju itu dapat memberikan keuntungan secara finansial buat perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu target pasar. Target pasar atau jasa targeting itu adalah suatu proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Strategi penetapan target pasar itu sangat berkaitan erat dengan proses segmentasi yang mengidentifikasi karakteristik internal konsumen dan preferensinya terhadap jasa, baik dalam pasar lokal maupun dalam pasar global. Penetapan pasar sasaran itu akan tergantung pada siklus daur hidup pasar jasa yang tengah sedang berjalan. Selanjutnya, perusahaan jasa dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu yaitu melakukan segmentasi pasar.
sekaligus dengan mengembangkan acuan strategi bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap sasaran pasar tersebut. Nah, proses yang dilakukan dalam hal ini itu yang pertama, mengidentifikasi basis untuk mengsegmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih pasar sasaran. Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Yang keenam, mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Selanjutnya, positioning. Positioning itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merancang produk serta bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Nah, bisa dikatakan bahwa positioning itu menggambarkan letak produk di mata konsumen, serta apa yang menjadi pembeda dengan produk pesaing. Positioning bagi perusahaan itu dapat digunakan untuk meneliti di mana posisi pesaing dalam mengambil tindakan untuk menempatkan perusahaannya pada posisi yang sama dengan pesaing atau mencari yang lain. Jika suatu perusahaan berada di posisi yang hampir sama dengan pesaingnya, perusahaan perlu melakukan seleksi serta mencari perbedaan yang lebih detail. Selanjutnya, strategi positioning. Yang pertama itu menentukan posisi menurut atribut. Maksudnya yaitu atribut produk suatu perusahaan itu diposisikan menonjol dan lebih unggul jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Antara lain dapat dari ukuran, lama keberadaannya, dan lainnya. Yang kedua itu ada penentuan posisi menurut manfaat. Nah, maksudnya yaitu menjadikan manfaat dari suatu produk sebagai hal yang paling diunggulkan. Yang ketiga itu penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan menghubungkan merek produk dengan konsumennya. Oleh karena itu, harus memilih segmen yang berpotensi untuk dikomunikasikan secara intensif sebagai kelompok pengguna merek tersebut. Nah, yang keempat itu ada penentuan posisi menurut pemakai. Dalam kelompok pemakai, produk diposisikan sebagai produk yang terbaik. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam artian sempit maupun dalam artian luas. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu ada penentuan posisi menurut pesaing. Biasanya dari jenis ini menggunakan kesempatan dalam sebuah persaingan ketat dengan memposisikan bahwa produknya lebih baik dan terbaik dari pesaing lainnya. Yang keenam itu ada penentuan posisi menurut kategori produk. Nah, yaitu jika ada suatu kategori produk, maka suatu perusahaan dalam membuat produk atau positioning akan menempatkan produknya sebagai pemimpin di antara produk lain. Nah, yang terakhir, penentuan posisi harga atau kualitas. Dalam strategi ini, produk akan diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada produk. Produk itu merupakan kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pada pasar sasaran. Itu meliputi seperti desain, fitur, merek, kemasan, dan kualitas. Yang kedua ada harga atau price. Itu adalah jumlah uang yang dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Itu meliputi seperti daftar harga, diskon, dan periode pembayaran. Nah, yang ketiga itu ada promosi atau promotion, yaitu aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan agar membelinya, yaitu meliputi seperti iklan dan promosi penjualan. Nah, yang keempat itu ada tempat atau place, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Itu meliputi seperti lokasi dan saluran distribusi, transformasi, dan logistik. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.